Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kita dapat bertemu kembali pada hari ini Kamis 14 Agustus 2025 di Mimbar Gemar Online GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya terberkati firman Tuhan di kitab Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 40. Tetapi Bapak Ibu dapat membacanya sendiri, saya akan bantu membacanya di ayat yang ke 27 sampai 29. Demikian bunyinya. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumlah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapakah yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan disambung dengan ayat yang ke 36 sampai 38. Kata Esau, bukankah tempat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku, hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kupergikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kuberkati dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawab, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari padangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, judul firman Tuhan pagi hari ini itu saya beri judul meminta berkat Allah dengan cara yang salah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita semua mempunyai keluarga, ada ayah, ibu, dan anak. Berkat Tuhan yang dapat dirasakan di sekitar kita berasal dari orang tua. Orang tua yang pertama kali melatih bagaimana kita berjalan, naik sepeda, berbahasa, berkomunikasi, dan sebagainya. Waktu kita sakit, mereka lah yang merawat kita. Mereka membesarkan dan membiayai pendidikan kita, agar kelak kita dapat mandiri dan dewasa. Allah menepati janji memberkati Ishak dan keluarganya dengan berbagai berkat. Dan salah satu berkat yang dijanjikannya adalah berkat keturunan atau memiliki anak. Allah melakukannya bagi Ishak dan Ribka dengan memberikan Esau dan Yakub. Esau dan Yakub bahkan dilahirkan, dilengkapi dengan memiliki banyak talenta masing-masing, dengan tujuan agar dengan talentanya itu mereka dapat memuliakan Allah. Maka orang tua memiliki peranan yang penting dalam keluarga untuk membina agar talenta-talenta itu kemudian dapat tersalur dan dipergunakan untuk jadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetapi dalam cerita ini
kita sudah mengenal ya cerita antara Yakub dan Esau, di mana Yakub itu yang pertama itu merampas hak kesulungan Esau dari bapaknya, dan yang kedua ini dalam cerita ini Yakub juga merampas berkat yang akan diberikan kepada Esau oleh bapaknya Ishak dengan tipu muslihat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Ishak dan dalam kitab ini itu Ishak dan Ribka itu tidak lepas dari tanggung jawab itu. Mereka berbagi peran dalam membina Esau dan Yakub untuk mengembangkan talenta mereka. Berbagi peran itu baik, namun dapat berakibat tumbuhnya kasih sayang yang keliru, yang berbeda pada anak, karena kedekatan dapat mempengaruhi rasa dan emosi. Ini yang terjadi pada keluarga Ishak dan Ribka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini bisa terjadi pada keluarga kita jika di antara kita itu memiliki perbedaan, perhatian, kasih sayang kepada anak-anak kita. Mereka akan bertumbuh secara bersaing. Mana yang dikasih oleh bapaknya, mana yang dikasih oleh ibunya, mereka bersaing, selalu ingin mendapatkan pujian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal ini adalah salah. Kita harus memperhatikan anak-anak kita secara adil, merata. Baik itu sebagai ayah, sebagai ibu, kita harus mengenal anak-anak kita, memberikan kasih sayang sama, perhatian yang sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Esau dan Yakub juga merasakan berkat Allah yang sama dengan manusia pada umumnya. Melalui Ishak dan Ribka, Esau dan Yakub itu tumbuh menjadi dewasa dengan berkat dan talenta mereka masing-masing. Esau gemar berburu, sementara Yakub memilih di rumah untuk bercocok tanam dan beternak. Mestinya mereka berdua bisa saling melengkapi. Namun sayangnya sangat disayangkan sekali bahwa Esau dan Yakub memiliki persaingan dalam hal ini, memiliki berkat yang paling banyak. Belum lagi ditambah perlakuan kedua orang tuanya yang sangat membeda-bedakan kasih di antara mereka berdua. Ishak lebih mengasihi Esau dan sangat menyukai masakan binatang buruannya, sedangkan Ribka menyayangi Yakub. Kondisi ini tanpa disadari semakin memperuncing persaingan kedua bersaudara. Berkat Allah yang seharusnya sungguh-sungguh hadir sebagai rahmat Allah malahan menjadi penyebab malapetaka, perpecahan, dan dendam. Di saat usia mereka telah menua, maka Ishak telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat. Ia berkeinginan untuk memberi berkat sulungnya kepada Esau dengan memintanya membuat makanan dari hasil buruannya. Namun ketika Ribka mendengar hal itu, ia pun mencari jalan keluar sendiri bagi anak kesayangannya. Ia berusaha menipu Ishak, sebab menurutnya Yakub yang berhak mendapatkan hak kesulungan. Ia bahkan berkata bahwa ia rela menanggung kutuk dari Ishak jika ternyata Yakub ketahuan membohongi ayahnya. Dengan sungguh-sungguh mereka merencanakan menipu Ishak agar memberikan berkat tersebut bagi Yakub. Hal ini diakibatkan karena Ribka terlalu mengasihi Yakub daripada Esau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, hadirnya anak dalam sebuah keluarga merupakan anugerah Allah. Setiap anak yang lahir membawa berkat tersendiri. Karena itu, setiap orang tua sepatutnya bukan hanya merawat dan membesarkan anak, tetapi juga memberikan kasih serta perhatian yang adil kepada anak-anaknya. Selain itu, orang tua juga harus menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak mereka, khusus dalam hal menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam perilaku kesehariannya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, anak adalah berkat dari Tuhan. Maka anak harus dijaga, dirawat, dibina, dididik, serta bersama agar mereka dapat menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Hati-hatilah dalam berbagi peran mendidik anak. Boleh berbagi peran dalam mendidik, tetapi anak harus mendapat perhatian dan perlakuan yang sama dan merata dari papa dan mamanya, dari ayah dan ibunya. Kasih sayang itu dapat tumbuh karena kedekatan, kekentalan hubungan antar atau relasi. Maka bangunlah hubungan yang sama dan mereka dalam keluarga. Kisah ini juga menegaskan bahwa boleh memiliki keinginan memperoleh sesuatu hal, asalkan keinginan itu diikuti dengan cara-cara yang benar. Sebab terlalu sering karena menginginkan sesuatu, banyak orang menggunakan cara yang salah. Apapun keinginan kita, sepanjang tidak bertentangan dengan yang dikehendaki Tuhan, berusahalah dengan cara-cara yang benar untuk memperolehnya. Tuhan membentuk instansi keluarga supaya setiap anggota keluarga dapat merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Tuhan juga ingin menjadikan setiap keluarga orang percaya sebagai bagian dari karya agungnya. Hal itu dapat tercapai apabila setiap anggota keluarga menerima satu sama lain dengan cinta dan ketulusan. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kita semua sebagai orang tua dalam mendidik dan merawat anak-anak kita dengan adil, perhatian, dan kasih sayang yang sama antara kakak dan adik yang kita berikan. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan cukup hari ini, cukup dalam pagi ini. Kiranya Bapak Ibu dapat merenungkan sendiri. Mari kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan berdoa. Selamat pagi Bapa, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa pagi ini Engkau memberikan peringatan kepada kami, sekaligus memberikan pelajaran bagi kami sebagai orang tua di dalam memberikan pendidikan, merawat anak-anak kami, memberikan kasih sayang, perhatian kepada anak-anak kami. Kiranya apa yang telah kami sepakati bersama sebagai ayah dan ibu dapat memberikan andil kepada anak-anak kami di dalam masa tumbuh kembang mereka, agar kelak mereka memiliki masa depan yang indah di dalam Engkau. Dan terlebih Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kau ajarkan kami semuanya sebagai orang tua untuk memiliki rasa kasih sayang yang sama, memberikan perhatian yang sama, merawat dan mendidik mereka yang sama Tuhan, agar mereka tidak memiliki rasa minder, rasa iri satu sama lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, siapapun kami, apapun pekerjaan kami, pelayanan kami, Tuhan kiranya memberkati kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kekurangan kami Tuhan, sehingga kami dapat hidup dalam Engkau lebih sungguh Tuhan, dan menerima berkat-Mu yang luar biasa itu, menikmati bersama-sama dengan keluarga kami. Berkati kami semua Tuhan, keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.